Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saudaraku, kita masih bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita, ya, sudah entah berapa podcast ya, tentang aktivitas fisik, kesehatan, dan Islam. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan tentang apa hukum dari kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, dan juga latihan fisik dalam konteks Islam. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa aktivitas fisik itu di dalam Islam ada dua pendapat, ya. Yang pertama ada yang mengatakan sunnah berdasarkan beberapa hadis yang memerintahkannya atau memberi contoh atau merestui, ya. Dan ada juga yang melihatnya sebagai sebuah kebolehan atau hukumnya mubah, ya. Boleh dilakukan dan juga boleh untuk tidak dilakukan. Dan semuanya mau sunnah dan mubah sangat tergantung pada bagaimana kita melakukan aktivitas fisik tadi sepanjang tidak melanggar syariat-syariat Islam, maka segala sesuatunya itu menjadi sebuah kebaikan. Baik, yang pertama kita mencoba untuk memahami, ya, dari mereka-mereka yang mengatakan sunnahnya kita melakukan aktivitas fisik, kita melakukan latihan fisik, kita melakukan olahraga. Dari banyak sumber yang coba saya kumpulkan, ya, tentang sunnah Rasul dalam aktivitas fisik dan olahraga, maka ketemulah ada 7 aktivitas fisik yang merupakan sunnah Rasul, ya. Jadi untuk 7 aktivitas fisik ini tidak semata-mata hasil kreativitas manusia, tetapi ini ada riwayat yang meriwayatkannya, gitu ya, sehingga sering dikatakan sebagai sunnah Rasul dalam hal aktivitas fisik dan olahraga. Yang pertama adalah jalan cepat, ya. Yang kedua lari. Yang ketiga gulat, ya. Kemudian berenang, memanah, anggar, dan menunggang atau berkuda, ya. Jadi ada 7 aktivitas fisik yang kita pilih, dan ketika kita memilih 7 ini tidak hanya kita mendapatkan manfaat-manfaat dari aktivitas fisik kita, tetapi kita juga mendapatkan pahala sunnah karena kita mengikuti sunnah Rasul. Yang pertama adalah jalan cepat, ya. Berjalan adalah rutinitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbiasa jalan kaki kemanapun, seperti masjid, pasar, atau berkunjung ke rumah sahabat. Beliau berjalan begitu cepat, bahkan cara berjalan Nabi dalam hadis disebutkan seolah-olah berjalan di jalan
menurun. Sehingga para sahabat perlu bersusah payah untuk mengikuti langkah beliau. Hadis riwayat Tirmidzi yang menjelaskan tentang hal ini yang berbunyi, tiada satupun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SAW, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW, seolah-olah bumi ini dilipat untuknya. Sungguh kami harus bersusah payah ya, melakukan hal itu, sedang Rasulullah tidak memedulikannya. Jadi itulah hadis riwayat Tirmidzi yang dijadikan sebagai dalil sunnahnya kita melakukan aktivitas fisik jalan cepat. Dan inilah salah satu aktivitas fisik yang menjadi pilihan saya ya, di usia yang sudah menginjak kepala 5 ya, yaitu jalan cepat ya. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik yang kedua yang merupakan sunnah Rasul adalah lari. Lari adalah salah satu olahraga paling praktis dan mudah. Bahkan menurut survei, mereka yang menyempatkan berlari sebelum bekerja melakukan lebih sedikit kesalahan dan lebih berkonsentrasi, sehingga bekerja menjadi lebih produktif. Rasulullah SAW mengiyakan ketika para sahabat ingin mengadakan lomba lari. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melakukannya dengan istrinya Aisyah. Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bertanding denganku dan aku menang. Kemudian aku berhenti sehingga ketika badanku menjadi agak gemuk, Rasulullah SAW bertanding lagi denganku dan ia menang. Jadi inilah yang dijadikan dalil ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang menjadikan dalil bahwa kita disunahkan untuk melakukan aktivitas fisik, yaitu lari. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik yang disebut sebagai gulat, dan hari ini ada tokoh nasional yang kemarin menjadi calon presiden tapi belum menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk tahun ini, yang ternyata menyukai olahraga ini ya, yaitu gulat. Sebagaimana halnya olahraga lari ya, Rasulullah SAW juga pernah melakukan pertandingan gulat. Rasulullah SAW pernah bergulat dengan Rukanah, seorang laki-laki yang terkenal kuat. Ulama fikih berpendapat bahwa olahraga gulat diperbolehkan dan tidak menghilangkan kekhusyuan, ya, kehormatan, pengetahuan, keutamaan, dan lanjutnya umur. Mengingat ketika bergulat, Rasulullah SAW sudah berumur lebih dari 50 tahun. Jadi inilah yang menjadi dasar ya, karena Rasulullah pernah melakukan yang namanya aktivitas fisik gulat yang dulu pernah dilakukan oleh tokoh hari ini yang sedang menjadi banyak diperbincangkan, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang keempat adalah berenang. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan berenang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Renang adalah olahraga air yang menggerakkan seluruh bagian tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Renang sangat baik, ya, terutama untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Selain itu, renang juga baik untuk membantu menstabilkan pernapasan dan olahraga yang cocok untuk program diet.
Diperkirakan kalori tubuh kita terbakar hingga 24% setelah kita berenang. Jadi inilah yang hadis yang mendasarkan yang menjadi dalil ya sunnahnya kita olahraga berenang. Kalau kita mencoba mengambil hikmah dari olahraga ini tentu cukup beralasan juga gitu ya. Karena kalau kita lihat ya dunia ini lebih dari 2/3-nya adalah air ya. Jadi kalau manusia bisa berenang, tentu kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk bisa beradaptasi di 2/3 wilayah dunia ini gitu ya. Kemudian yang kelima adalah memanah. Nah, untuk selanjutnya, untuk keterangan-keterangan tentang memanah, kemudian berkuda, kemudian anggar, akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Baru kita terangkan 4 dari aktivitas fisik olahraga yang merupakan sunnah Rasul. Yaitu yang pertama jalan cepat, lari, kemudian gulat, dan berenang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.